Selamat datang lagi di The Deep Dive. Buat Anda yang mungkin lagi pusing-pusingnya mempersiapkan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026, nah hari ini kita punya rangkuman super lengkapnya. Langsung dari sumbernya ya. Betul, kita baru aja selesai menyimak rekaman sosialisasi yang jujur aja panjang banget dari Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas. Iya, misi kita sekarang, kita saring semua jargon teknis itu, semua paparan birokrasi, jadi panduan yang praktis dan jelas buat Anda. Entah Anda pesertanya, guru pembinanya, atau mungkin orang tua yang ikut deg-degan. Dan perlu dicatat juga ya, ini tuh bukan sekedar persiapan lomba biasa. Di sosialisasi itu ditekankan berkali-kali kalau OSN ini bagian dari sebuah cetak biru besar, namanya manajemen talenta murid. Oh, ada payung besarnya ya? Ada. Ini diatur dalam Permendikbudristek nomor 25 tahun 2025. Jadi ini bukan cuma acara tahunan, tapi benar-benar strategi jangka panjang. Manajemen talenta murid kedengerannya serius banget. Tujuan besarnya apa sih? Bukan cuma cari medali kan? Jauh lebih dari itu. Tujuannya, ini yang mereka sebut mempersiapkan generasi emas 2045. Caranya, ya dengan mengasah kemampuan yang paling dasar, berpikir kritis, logis, sama kreatif. Lewat pendekatan STEM itu ya? Tepat. Mereka mau talenta-talenta ini nggak cuma pintar di atas kertas, tapi juga jadi pemecah masalah di masa depan. Makanya ada program pendukung juga, namanya Bina Talenta Indonesia. Itu buat apa lagi? Nah, ini penting. Tujuannya buat pemerataan kesempatan. Biar juaranya nggak melulu datang dari sekolah-sekolah atau provinsi yang, ya, itu-itu aja. Oke, jadi visinya adalah menciptakan bibit unggul yang merata di seluruh Indonesia. Paham-paham. Mari kita masuk ke hal praktisnya. Ini kan bukan ujian sekali jadi ya, tapi sebuah perjalanan. Betul, sebuah perjalanan. Bapak Topan Agustianda dari Puspresnas kemarin memaparkannya sebagai peta kompetisi. Nah, bisa kita urai nggak tahapannya gimana? Tentu. Jadi, ada 4 gerbang utama yang harus dilewati. Yang pertama itu OSNK, seleksi di tingkat kabupaten atau kota. Ini yang paling awal dan pesertanya paling banyak ya? Betul, tahap masalnya di sini. Pelaksanaannya online, pakai platform ANBK dengan moda semi-daring. Semi-daring itu gimana maksudnya? Jadi soalnya diunduh dulu ke server sekolah, baru dikerjakan bareng-bareng sama peserta di sekolah itu. Oke, jadi tahap pertama masih di lingkungan sekolah masing-masing ya, meski online. Terus kalau lolos dari situ? Kalau lolos OSNK, peserta lanjut ke OSNP tingkat provinsi. Ini juga masih online, tapi, nah, platformnya ganti. Oh, ganti? Iya, mereka beralih pakai Learning Management System atau LMS, yang basisnya Moodle. Ini platform yang lebih spesifik buat ujian. Ganti platform? Oke, ini detail penting. Lalu tahap ketiganya? Tahap ketiga itu semifinal nasional. Masih online juga dan platformnya sama kayak OSNP, pakai LMS Moodle. Ini saringan terakhir lah sebelum acara puncaknya. Dan puncaknya, final nasional. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Diadakan secara luring atau tatap muka. Ah, akhirnya ketemu langsung ya. Pasti atmosfernya beda banget. Lokasinya biasanya di mana tuh? Nah, ini yang seru. Lokasi finalnya itu sengaja dirahasiakan sampai dekat-dekat hari H. Loh, kenapa gitu? Kata panitia sih, ini sengaja buat ngebangun antisipasi. Jadi semacam hadiah kejutan buat para finalis yang udah berjuang keras. Biar ada elemen petualangannya gitu. Taktik psikologis yang cerdas juga ya. Oke, sekarang soal siapa yang boleh ikut. Aturan main utamanya gimana? Poin-poin kuncinya sih cukup jelas. Pertama, peserta wajib didaftarkan sekolah, jadi nggak bisa daftar sendiri-sendiri. Nggak bisa perorangan ya? Betul. Kedua, ini terbuka buat siswa kelas 10 dan 11 SMA, tapi juga, nah ini dia, Apa tuh? siswa kelas 9 SMP atau sederajat juga boleh ikut. Tunggu. Kelas 9 SMP melawan anak kelas 11 SMA. Itu kan lompatan kurikulumnya jauh banget. Jauh banget. Pasti berat persaingannya buat mereka. Tapi ini juga membuka pintu buat talenta-talenta yang mungkin akselerasinya cepat, yang udah melampaui level SMP. Masuk akal sih. Aturan lain. Aturan penting lainnya, satu peserta cuma boleh ikut satu cabang lomba. Harus pilih dari awal. Terus ada aturan buat sang juara. Peraih medali emas tahun sebelumnya nggak bisa ikut lagi di bidang yang sama. Oh, buat regenerasi ya, biar ada juara baru. Betul. Biar ada kesempatan buat yang lain. Nah, untuk seleksi awal di tingkat sekolah ada batasannya juga. Berapa banyak yang bisa dikirim?
Setiap sekolah boleh mengirim maksimal 5 peserta per cabang lomba untuk OSNK. Jadi ya, sekolah harus seleksi internal dulu buat milih 5 jagoan terbaiknya. Baik, itu tadi aturan mainnya. Sekarang kita bahas bagian yang sering jadi momok. Bukan karena soalnya susah, tapi karena administrasinya rumit. Pendaftaran. Iya. Ini bagian paling krusial. Di sosialisasi kemarin, tim teknis kan menekankan banget soal ini. Apa sih jebakan administrasi yang paling harus diwaspadai? Ini benar-benar harus dicatat ya. Ini penyebab kegagalan paling umum di luar akademik. Pendaftaran itu ada 2 tahap, dan dua-duanya wajib. 2 tahap. Oke, tolong jelaskan detailnya biar nggak ada yang kejebak lagi. Oke, tahap pertama itu pendaftaran di portal registrasi talenta, BPTI, di alamat webnya daftar-bpti.kemdikbud.go.id. Sekolah ngisi sebuah data siswa, unggah dokumen, terus finalisasi. Biasanya kan cuma sampai situ ya. Nah, itu dia masalahnya. Banyak yang berhenti di situ. Padahal, ada tahap kedua yang jadi penentu. Sekolah harus melakukan sinkronisasi data dari portal BPTI itu ke laman ANBK. Jadi kalau cuma daftar di BPTI tapi lupa klik tombol sinkronisasi ke sistem ANBK, Ya sudah, wassalam. Nama pesertanya nggak akan pernah muncul di sistem ujian. Dianggap nggak terdaftar, nggak dapat kartu peserta, dan nggak bisa ikut ujian. Titik. Ini bukan masalah sepele. waduh. Ini masalah hidup atau mati di tahap administrasi. Panitia sampai bilang, tolong Bapak Ibu operator sekolah, pastikan datanya tersinkronisasi. Saya bisa bayangin sih hancurnya perasaan siswa yang udah belajar setahun penuh tapi gagal ikut cuma gara-gara satu klik yang kelewat oleh sekolah. Ini harus jadi catatan super tebal. Banget. Lanjut ke platform ujian. Tadi kan disebut ada ganti platform dari ANBK ke Moodle. Apalagi yang perlu diperhatikan soal ini? Pesan emas dari panitia, simpan baik-baik kartu ujian OSNK. Jangan dibuang setelah selesai. Kenapa tuh? Karena informasi login di kartu OSNK itu, username sama passwordnya bakal dipakai lagi buat login di tahap OSNP yang pakai platform Moodle. Jadi kartu ujian dari tahap pertama itu kunci buat masuk ke tahap kedua. Kalau hilang bisa repot urusannya. Repot banget. Jadi benar-benar harus dijaga. Satu lagi yang ditekankan banget itu soal sesi uji coba. Iya, kenapa panitia begitu ngotot soal ini? Bukannya itu cuma formalitas. Justru itu, mereka mau ubah persepsi kalau uji coba itu formalitas. Kata mereka, dari pengalaman tahun-tahun kemarin, mayoritas masalah teknis di hari H, gagal login, jaringan lemot, soalnya nggak muncul, itu dialami sama peserta yang nggak serius atau malah nggak ikut uji coba. Oh, jadi ini semacam gladi resik ya? Betul, sesi ini bukan buat ngetes pengetahuan, tapi buat simulasi perang, buat mastiin komputernya cocok, jaringannya stabil, dan yang paling penting, peserta jadi familiar sama tampilannya, jadi nggak panik pas hari H. Bener juga, mengurangi satu variabel kepanikan di hari ujian itu berharga banget. Nah, ngomongin ujian online dari lokasi beda-beda, integritas dan kejujuran pasti jadi isu besar. Gimana Puspresnas menangani potensi kecurangan tahun ini? Mereka serius banget soal ini. Kelihatan belajar dari pengalaman sebelumnya. Ada beberapa lapisan pengawasan baru. Yang pertama, dan ini cukup drastis, adalah live streaming. Live streaming? Maksudnya gimana? Pelaksanaan OSNK di setiap sekolah itu bakal dipantau lewat siaran langsung, kemungkinan besar via YouTube. Tunggu, di streaming ke YouTube? Itu tekanannya pasti beda banget ya buat peserta. Rasanya kayak ujian ditonton satu Indonesia. Haha, betul. Mungkin tujuannya buat efek gentar juga. Lapisan kedua adalah sistem pengawasan silang. Pengawasan silang? Jadi, pengawas ujian di sebuah sekolah itu bukan dari guru sekolah itu sendiri, tapi ditugaskan dari sekolah lain. Biar objektif dan gak ada main mata. Wah, pengawasnya orang asing dari sekolah lain. Itu pasti mengubah atmosfer ujian. Lalu sanksinya? Diskualifikasi. Nggak ada toleransi buat segala bentuk kecurangan. Moto mereka diulang-ulang terus, jujur itu juara. Oke, aturan main jelas, administrasi diwaspadai, pengawasan super ketat. Sekarang, ayo kita masuk ke medan perangnya. Tiap bidang lomba kan punya karakter unik. Kalau kita intip misalnya soal buat anak astronomi, apa yang khas dari mereka? Untuk OSNK Astronomi, peserta bakal ketemu 30 soal dalam 100 menit. Yang khas itu tipe soalnya. Ada pilihan ganda biasa, satu jawaban benar, tapi ada juga pilihan ganda kompleks. Nah, ini yang sering menjebak nih. Jawaban benarnya bisa lebih dari satu ya? Betul.
Dan disinilah letak strateginya. Penilaiannya itu parsial. Anda dapat poin buat tiap pilihan yang benar. Tapi kalau Anda asal centang semua karena ragu, bisa-bisa nilainya malah 0 buat soal itu. Oh, jadi bukan cuma soal tahu mana yang benar, tapi harus yakin juga mana yang salah. Tepat. Oh ya, satu lagi kalkulator saintifik standar boleh dipakai di astronomi. Menarik. Butuh ketelitian tinggi. Gimana dengan informatika? Saya dengar di tahap awal ini justru nggak banyak soal coding. Agak aneh ya buat lomba informatika? Tepat sekali. Dan ini yang sering ngecoh peserta baru. OSNK Informatika itu bukan tes programming, tapi tes computational thinking, cara berpikir komputasional. Jadi lebih ke fondasi berpikirnya ya? Soalnya kayak gimana? Ada 3 bagian. Pertama, logika dan abstraksi, mirip soal-soal bebras. Kedua, pemecahan masalah dalam bentuk soal cerita, ini bisa diselesaikan di atas kertas. Bagian ketiga itu pemahaman algoritma. Jadi dikasih potongan kode C++, terus disuruh nebak outputnya. Oke, tapi aturan paling krusial dan sering dilanggar di informatika, mutlak tidak boleh pakai kalkulator. Loh, lomba basis komputer, tapi nggak boleh pakai kalkulator. Kenapa gitu? Karena semua soalnya udah dirancang agar perhitungannya sederhana, bisa diselesaikan pakai logika dan coret-coretan. Panitia mau ngetes analisis logisnya, bukan kemampuan ngitungnya. Spesifik sekali ya. Lanjut ke biologi. Saya dengar format soalnya juga sangat khas. Betul, untuk OSNK Biologi formatnya unik. Setiap nomor soal itu nggak nanya satu hal, tapi menyajikan beberapa pernyataan. Tugas peserta adalah nentuin tiap pernyataan itu benar atau salah. Jadi kayak mini tes benar salah di dalam setiap soal ya. Penilaiannya gimana kalau cuma benar sebagian? Nah, sistemnya berjenjang. Kalau semua pernyataan dijawab tepat, dapat poin penuh. Tapi kalau cuma benar sebagian, masih dapat poin parsial. Jadi jangan pernah ada yang dikosongin, karena nggak ada sistem minus. Penting tuh, jawab semampunya karena setiap jawaban benar ada nilainya. Betul. Waktunya cukup panjang, 3 jam buat 50 soal kompleks kayak gitu. Terakhir, ayo kita lihat matematika. Katanya ada perubahan struktur soal yang cukup signifikan tahun 2026 ini. Benar. Struktur soal OSNK Matematika sekarang dibagi 2 bagian yang bobotnya beda jauh. Bagian A itu kemampuan dasar. Isinya 10 soal pilihan ganda, bobotnya cuma 1 poin per soal. Oke, 10 soal pertama bobotnya kecil, lalu bagian B? Nah, bagian B ini penentunya. Isinya 10 soal isian singkat, tapi bobotnya jauh lebih tinggi, 4 poin per soal. Wow, 4 kali lipat ya? Iya, 1 soal di bagian B nilainya setara 4 soal di bagian A. Ini nunjukin kalau fokus penilaiannya ada di kemampuan pemecahan masalah yang lebih dalam. Waktunya 2,5 jam, dan yang dilarang itu busur derajat sama kalkulator. Cuma boleh penggaris lurus dan jangka. Jelas sekali bedanya, strategi pengerjaan soal jadi penting banget di sini. Oke, setelah kita bedah semua ini dari visi besar sampai detail teknis per bidang, apa 3 kesimpulan utama yang harus jadi pegangan buat Anda yang bersiap untuk OSN 2026? 3 hal. Pertama, kuasai teknisnya, jangan sampai gugur sebelum berperang. Pendaftaran 2 tahap itu harga mati. Pastikan sekolah Anda paham soal itu. Terus, manfaatkan sesi uji coba. Oke, kuasai teknis. Yang kedua? Kedua, pahami medan perang Anda secara spesifik. Jangan cuma belajar materinya, pelajari format soal bidang Anda. Boleh pakai kalkulator atau enggak? Tipenya gimana? Sistem nilainya gimana? Tahu detail ini adalah bagian dari strategi. Sangat strategis. Dan yang terakhir, ketiga, dan ini pesan paling kuat dari panitia, integritas adalah segalanya. Dengan pengawasan live streaming dan pengawas silang, udah nggak ada celah buat curang. Fokus aja pada kemampuan diri sendiri. Karena pada akhirnya, gelar juara tanpa kejujuran itu, iya, nggak ada artinya. Sebuah rangkuman yang sangat padat dan komprehensif. Dari strategi nasional manajemen talenta sampai tips praktis nyimpen kartu ujian. Ini benar-benar jalan pintas buat jadi well-informed. Tentu. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Di sepanjang sosialisasi, panitia itu ulang-ulang terus bilang kalau OSN bukan cuma ujian pengetahuan, tapi juga ujian karakter, disiplin, ketahanan mental, sama integritas. Jadi saat Anda lagi ngerjain ribuan soal latihan, coba deh sesekali berhenti dan tanya sama diri sendiri.
Selain mau jadi juara sains, Anda mau dikenal sebagai kompetitor yang seperti apa di arena ini? Jawabannya mungkin sama pentingnya dengan semua rumus yang Anda hafal.